Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Biarkan Tuhan sendiri yang melawat kita dengan kuasa-Nya. Buka hati kita selebar-lebarnya dan biar kita mengerti isi hatinya malam hari ini. Ya Tuhan. Karena Engkau mengenal kami jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Ajar kami untuk kami sepenuhnya berharap dan bergantung kepadamu. Thank you Jesus. Dasar kami berharap dan hidup Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Sebab yang Dia inginkan hanyalah untuk kita percaya. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi. Mari kita belajar setia. Ku
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Karena ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku ya Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Sebab kami yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes Lord, anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Mengikut Yesus,
sampai akhirnya. Kau temukan kami berkemenangan, Kau temukan kami menang Tuhan, Kau temukan kami berkenan. Haleluya. Ajar kami setia, sebab kami tahu ada kemenangan di balik salib-Mu. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Engkau kami temukan. Kami temukan keamanan, kami temukan kedamaian, kami temukan kemenangan. Satu-satunya sukacita kami yang sejati hanya Engkau Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami setia sampai akhir. Mengikut Yesus jadi keputusanku, mengikut Yesus mengasihi-Mu sampai akhir hidupku. Mari nikmati Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia dengan penuh rasa kagum, sebab Dia layak terima yang terbaik dari kita. And we worship You, Lord. And we bow down in worship. Yesus, Kau Allahku. Bukan dengan Tuhanku, bukan karena hebatku, namun Roh-Ku, Kau yang kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi serupa dengan diri-Mu, ya Allahku. Oh Yesusku, haleluya. Sebab kemenangan yang sejati hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Meskipun kami harus melalui salib yang di mata manusia mungkin kami terjatuh, kami dipandang sebelah mata karena kejatuhan itu. Tapi kami percaya ada tangan yang kuat yang menopang kami. Kami percaya kami tidak akan terjatuh sampai tergeletak. Tapi di balik salib itu ada kemenangan yang luar biasa. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau berdiri tegak bersama Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory
source of hope. One more time. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Yes, Lord. Katakan dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Katakan, kekuatan kami, harapan kami, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kau harapan kami, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau dasar kami berharap. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, untuk terus menyatakan kasih setiamu, bahkan ketika kami terjatuh. Seperti Engkau setia, kami mau belajar untuk setia Tuhan, sampai akhirnya memikul salib yang menjadi bagian kami. Karena salib itu dinyatakan untuk kebaikan kami, membawa kami bertumbuh lebih lagi dalam Engkau. Kami mau setia mengikuti Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita bersama Worship Night. Seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Malam ini saya berikan judul Jadi Tenang. Kita akan baca bersama di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 sebagai dasar kebenaran firman Tuhan kita untuk malam ini. Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini, saudara. Bahkan jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen pun tidak luput daripada tekanan, permasalahan, pergumulan, dan segala macam beban kehidupan terjadi di dalam hidup. Nah, iblis tahu bahwa saat kita tinggal tenang, ada kekuatan dalam diri kita, saudara. Oleh karena itu, iblis selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan dia melakukan pekerjaannya dengan mati-matian untuk mengganggu kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi tidak tenang. Dan saat kita
tidak tenang, kita kehilangan kekuatan kita, saudara. Kalau kita bisa tenang, firman Tuhan dikatakan ada kekuatan. Dan saat kita punya kekuatan, iblis itu kalah, saudara. Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Iblis ingin membuat kita tidak tenang. Dan saat kita tidak tenang, kita tidak punya kekuatan, keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita, itu bisa keliru, saudara. Keputusan-keputusan di dalam kehidupan yang kita pilih bisa salah langkah, saudara. Kalau di dalam permainan catur kita bisa salah langkah, paling akhirnya adalah kalah, saudara. Ya. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita salah langkah, hasilnya maka dampaknya tidak sesepele dalam permainan catur, saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat anak-anak Tuhan itu tinggal tenang? Ya. Sebenarnya apa kunci supaya kita ini bisa tinggal tenang? Ya. Di dalam pembacaan tadi dikatakan, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya. Ya. Di situ terletak kekuatan. Artinya, saudara, kalau kita ini bisa tenang, itu artinya ada kekuatan dan di situ ada percaya, saudara. Orang tidak bisa tinggal tenang kalau orang tersebut tidak percaya. Ya. Kalau kita percaya, kita pasti tenang, saudara. Masalahnya ada banyak orang tidak bisa tenang, tidak bisa percaya. Orang berkata di dalam masalah hidup, doa, ayo doa, ya. Seringkali kita berdoa di dalam pergumulan-pergumulan kita masing-masing. Tetapi saat kita berdoa, kita memulai bukan dengan percaya. Ya. Kita memulai dengan ketidakpercayaan kita, saudara. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh kita berdoa dengan percaya, saya percaya juga bahwa pergumulan-pergumulan kita pun Tuhan itu tolong kita, saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata, dan doa yang lahir dari iman, ya, itu artinya doa yang lahir dari percaya akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Saudara sekalian, doa yang dilandasi dengan percaya itu ada kuasa. Kuasa menyembuhkan, ya. Ada kuasa, segala macam kuasa di situ, saudara. Tetapi harus dilandasi dengan percaya, dengan iman, saudara. Ya. Ada satu kisah di dalam Alkitab dicatat Marta dan Maria, ya. Marta orang yang saat Tuhan Yesus datang, dia orang yang sibuk. Dia sibuk bekerja, tujuannya katanya melayani Tuhan, ya, mau melayani Tuhan. Maria duduk tenang di bawah kaki Tuhan, ya. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 40, ini saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, seringkali kita ini jadi seperti Marta. Marta ini sibuk, saudara, ya, lakukan hal ini, lakukan hal itu. Tetapi kesibukan Marta dilandasi karena khawatir, saudara. Kesibukan Marta ini dilandasi karena tidak percaya, saudara. Misalnya kalau saya datang ke rumah saudara, kemudian saudara berkata,
istri atau suami saudara ada di samping saya ngobrol, lalu kemudian pasangan berkata, Pak tolong suruh bantu itu suami. Saya pasti tidak enak hati saudara. Saya akan berkata, ayo Pak, bantu suamimu atau bantu istrimu. Ya. Demikian juga Tuhan saudara. Tetapi Tuhan tahu betul bahwa apa yang disibukkan oleh Marta dilandasi dengan kekhawatiran, dilandasi dengan ketidakpercayaan saudara. Tidak ada masalah atau tidak ada yang salah ya, dengan kesibukan saudara. Orang boleh sibuk ya, melakukan banyak hal pekerjaan, boleh sibuk. Tetapi ada dua macam kesibukan ya. Yang pertama sibuk karena tidak percaya, contohnya Marta tadi saudara ya. Yang kedua sibuk karena taat ya. Yang pertama sibuk itu tadi ya, karena ingin mengubah keadaan ya, tujuannya mengubah keadaan. Tetapi yang kedua sibuk yang karena taat kepada Tuhan, itu sibuk karena diperintah oleh Tuhan saudara. Tidak ada yang salah dengan kesibukan, tetapi apa yang menjadi dasar daripada kesibukan kita itu saudara ya. Apakah karena kita ini khawatir ya, sehingga kita ini melakukan hal-hal yang mana sebenarnya tidak diperlukan. Tetapi kalau kita sibuk karena kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan, kita melakukan bagian kita karena Tuhan perintahkan, maka itu adalah kesibukan yang benar saudara. Pemeliharaan Tuhan tidak ditentukan oleh kerja keras kita ya. Pemeliharaan Tuhan itu ditentukan oleh hubungan kita saudara. Saat saya merenungkan firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini, saya teringat kepada anak saya. Untuk makan, anak saya tidak perlu harus bekerja keras, ya, harus melayani saya sampai kerja keras. Tidak saudara. Karena apa? Dia anak saya bertanggung jawab untuk beri makan kepada anak saya saudara. Demikian juga dengan kita, dengan Bapa. Ya. Tuhan itu Bapa kita. Dia yang memelihara kita. Saya berkata begini bukan berarti kita lalu bermalas-malasan, ya udah enggak usah kerja ya, malas-malasan saja. Bukan saudara. Tetapi kita mengerti bagian-bagian kita. Jangan sampai ada bagian-bagian di mana kita memiliki jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan dengan Tuhan, kita tinggalkan karena mengejar kesibukan ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus banting tulang semuanya, ya, harus melakukan memeras keringat, ya, sungguh-sungguh semuanya dilakukan karena cuman khawatir, saudara. Dasarnya adalah ketidakpercayaan, saudara. Malam hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, calon-calon mempelai Kristus, ya, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali. Mari kita ini jadi pribadi-pribadi yang tenang saudara. Ya. Tenang saat ada di dalam gelombang masalah. Di dalam apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Jadilah tenang saudara. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan-keputusan yang dilandasi karena ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran kita saudara. Yesus itu teladan. Ya. Dia tidak tergesa-gesa, dia punya waktu saudara. Ada saatnya Tuhan. Satu ayat terakhir di dalam Yohanes 2 ayat 3-5. Ini kisah pernikahan di Kana. Mujizat Tuhan yang pertama dilakukan di Kana. Saat itu pesta berlangsung, anggur habis. Dan ibu Yesus datang kepada putranya, kepada Yesus. Dan berkata begini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, saya mengambil satu kesimpulan. Pertolongan itu saya percaya kita itu pasti ditolong oleh Tuhan. Cuman masalahnya adalah waktu saudara. Apakah waktunya Tuhan sudah tiba? Saat pertolongan itu sudah tiba atau belum saudara. Kalau kita tergesa-gesa, ya,
kita berusaha untuk mempercepat waktunya Tuhan dengan cara-cara pikir kita, dengan kemampuan kita. Kita bisa salah jalan, saudara. Kita bisa salah langkah. Baiklah kita datang kepada Tuhan. Tinggal tenang, saudara. Saat ada tekanan-tekanan yang membuat kita harus segera ambil keputusan apapun, duduk di bawah kaki Tuhan. Tinggal tenang, saudara. Karena di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Orang bisa tinggal tenang karena dia punya percaya, punya iman bahwa Tuhan yang menyertai kita. Mari saudara, saya mengajak kita semuanya, para kekasih Tuhan, jadilah tenang. Apapun yang terjadi tetap tenang saudara dan percaya. Karena di dalam engkau percaya, saya percaya juga bahwa Tuhan memberikan jalan-jalan buat kita. Roh Kudus akan pimpin hidup kita, saudara. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri seorang mempelai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, Yesus. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku lepaskan. Oh Yesus, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam ini. Engkau Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah setiap kebenaran akan pesan Tuhan, Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kami. Kami mau belajar untuk jadi calon-calon mempelai Kristus yang semakin dewasa di dalam kehidupan kami. Sekalipun ada banyak goncangan, sekalipun ada banyak masalah yang terjadi, kami mau belajar malam ini untuk menjadi pribadi yang tinggal tenang. Kami mau belajar untuk menjadi tenang di dalam segala keadaan kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, terus berikan kami hikmat. Penyertaan-Mu atas setiap kami sempurna. Dan kami mau percaya pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri yatim piatu. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Hamba-Mu mohon berkat itu turun bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, biarlah kami percaya dengan kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong buat setiap kami. Di dalam pergumulan apapun yang kami alami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami. Dan kami percaya ujung daripada segala sesuatu adalah baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat kasih karunia-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.